Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini tanpa kekurangan suatu apapun. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haribo Irawan, SPMM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Business Communication and Negotiation, serta teman-teman sekalian yang telah menyempatkan untuk menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai perkembangan ojek dari masa ke masa. Namun sebelumnya, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Abdillah dari kelas 3J Manajemen dengan NPM 0211211357. Nah, teman-teman semua di sini pasti udah pada kenal dan udah pada tahu dong sama yang namanya ojek yang biasa kita jumpain di lorong-lorong maupun di kawasan sempit seperti di gang. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai perkembangan ojek dari masa ke masa, yuk kita kenali terlebih dahulu definisi dari ojek itu sendiri. Otojegang atau biasa kita kenal sebagai ojek adalah sebuah jasa yang ditawarkan oleh pengendara, biasanya motor, dengan cara mengantarkan pelanggannya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ojek telah menjadi alternatif angkutan bagi sebagian masyarakat karena fleksibel dalam kegiatannya, juga bisa menjangkau tempat yang tidak dilalui angkutan umum seperti angkutan kota, bis, atau jenis angkutan umum beroda 4 lainnya. Pada dasarnya, keberadaan ojek memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri, mengingat ojek bisa memberi layanan door-to-door dan dapat menjangkau lokasi sulit seperti lorong-lorong, serta mampu melewati kemacetan, seperti kasusnya dalam ibu kota Jakarta yang sering mengalami kemacetan. Berikut adalah perkembangan kendaraan yang digunakan oleh pengemudi ojek. Pada masa lampau itu, orang-orang biasanya menggunakan sepeda untuk mengantarkan barang maupun mengantarkan pelanggannya. Lalu pada masa kini bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan sepeda motor berbahan bakar, minyak atau BBM biasa digunakan oleh pengendara ojek. Lalu yang terakhir, pada masa yang akan mendatang kemungkinan penggunaan kendaraan berbahan bakar listrik akan menjadi masa depan bagi kendaraan yang digunakan oleh pengemudi ojek. Selanjutnya, ojek di masa lampau pada saat itu di Pulau Jawa biasa menggunakan sepeda bekas Perang Dunia Kedua untuk menawarkan jasanya. Penggunaan sepeda bekas Perang Dunia Kedua ini digunakan karena tahan akan medan terjal dan tidak mudah untuk rusak. Sepeda Perang Dunia Kedua juga dianggap berkah bagi banyak orang hingga di Jakarta, karena pada saat itu muncul sekitar 500 pengendara sepeda motor baru dalam waktu yang relatif singkat. Keterbatasan dan jarangnya penggunaan sepeda motor pada saat itu membuat para pemilik sepeda memanfaatkan sepedanya untuk mengangkut penumpang dan menawarkan jasanya untuk menghasilkan uang. Selanjutnya, keberadaan ojek di masa lampau itu memiliki alasan utama, karena pada saat itu jalanan di desa tidak memungkinkan untuk dilalui oleh kendaraan beroda 4. Dari situlah muncul inisiatif para pemilik sepeda untuk menerima jasa berupa ojek ini. Hal tersebut disambut baik oleh banyak orang, pasalnya menggunakan jasa ojek ini jauh lebih murah dan praktis dibandingkan menyewa sopir atau mengisi bahan bakar untuk mobil pada saat itu. Selanjutnya, kita beralih ke masa sekarang. Sering berkembangnya zaman, ojek sudah berkembang yang semulanya menggunakan sepeda digantikan menjadi sepeda motor, ditambah teknologi yang pada saat ini sudah semakin canggih juga, membuat peran ojek konvensional berinovasi menjadi ojek online. Di era modern ini, sepeda motor kian canggih mengganti semua mengganti semua kendaraan yang semulanya menggunakan sepeda menjadi sepeda motor. Kita juga dapat menjumpai sepeda motor yang digunakan oleh pengendara-pengendara
ojek seperti motor bebek, matic, atau mungkin motor-motor besar yang bisa digunakan untuk balapan. Semakin canggihnya teknologi di era modern ini membuat peran ojek konvensional berinovasi menjadi ojek online. Kita bisa menggunakan ojek hanya dengan menekan tombol di smartphone saja tanpa harus menunggu atau mencari pengemudi ojek di kawasan tertentu. Selanjutnya, Komunitas Konsumen Indonesia mengungkapkan hasil survei yang menunjukkan bahwa ojek online telah menjadi pilihan daripada transportasi publik yang disediakan oleh pemerintah. Teknologi yang semakin canggih juga membuat masyarakat cenderung memanfaatkan sesuatu secara praktis dengan keamanan yang tinggi. Banyak kejadian yang menimpa pengguna transportasi publik pemerintah yang membuat masyarakat berpikir dan beralih untuk memanfaatkan transportasi online saja. Seperti hanya beberapa contoh kasusnya, yaitu pelecehan seksual yang terjadi di transportasi umum maupun perampokan. Maka dari itu, masyarakat cenderung untuk memilih transportasi online dibandingkan transportasi publik yang disediakan oleh pemerintah. Dengan mengunduh aplikasi penyedia ojek online yang ada di smartphone, kita dapat dengan mudah mengakses ojek online dengan praktis. Selain penggunaannya yang praktis, banyak sekali layanan dan promo-promo yang diberikan oleh aplikasi ojek online yang ada di smartphone yang dapat memudahkan kita untuk lebih produktif. Kita juga dapat menghemat waktu dan tenaga dalam memanfaatkan transportasi online ini. Pandangan transportasi ojek di masa mendatang, kemungkinan di masa yang akan mendatang, para ojek online akan memanfaatkan kendaraan dengan bahan bakar listrik. Kendaraan berbahan bakar listrik di Indonesia mulai dikenal keberadaannya dan hal tersebut juga tertuang dalam peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Di sisi lain, penggunaan bahan bakar listrik juga dapat membantu pemerintah dalam membantu mengurangi emisi yang dihasilkan oleh BBM dan juga dapat mengurangi penggunaan BBM sehingga APBN kedepannya dapat disalurkan pada subsidi listrik saja. Secara tidak langsung kita juga mendukung pemerintah dalam menekan inflasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ari Wibowo dan teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Sidi. Biasa dipanggil Raihan. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan PlayStation. Sebelum itu, saya akan membahas apa itu PlayStation. PlayStation merupakan permainan yang sudah dilengkapi dengan gambar atau visual berupa video, atau disebut game konsol. PlayStation atau PS ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 1994 di Jepang oleh perusahaan Sony. Nah, sejak saat itu, PlayStation menjadi permainan yang cukup banyak diminati oleh anak-anak. Perkembangan PlayStation dari tahun ke tahun. Seiring berkembangnya zaman di mana teknologi semakin maju, Sony telah meluncurkan beberapa seri PlayStation. Di antaranya ada PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, dan PlayStation 5. PlayStation 5 atau PS5 sebagai seri terakhir sampai saat ini mempunyai fitur lengkap yang mencakupi semua fitur-fitur dari seri-seri sebelumnya, dan mempunyai prosesor yang lebih tinggi hingga bisa bermain game berkualitas 4K. Adapun dampak positif dan dampak negatif dalam bermain PlayStation. Dampak positifnya yaitu dapat membantu mengurangi stres, mendapatkan teman baru, membuat lebih pintar berbahasa Inggris. Adapun dampak negatif bisa membuat mata rusak, membuat malas beraktivitas, dan membuat kecanduan yang berlebihan. Statistik penjualan PlayStation. Berikut banyaknya masing-masing seri PlayStation yang terjual dalam unit. Dengan gambar di samping menunjukkan bahwa PlayStation 2 menduduki tingkat tertinggi dalam penjualan PlayStation.
Bagaimana PlayStation di masa depan? Dengan gambaran PlayStation di masa sebelumnya dan di masa sekarang, mungkin di masa yang akan datang Sony akan meluncurkan seri yang lebih bagus lagi dan mempunyai fitur yang lebih lengkap, serta tampilan yang lebih menarik dan juga meningkatkan dalam kenyamanan bermain game yang dapat dinikmati konsumen pencipta game konsol. Sekian pembahasan tentang perkembangan PlayStation dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hana Haliza. Di sini saya akan memberikan tema atau materi dengan bertema atau berjudul sukses. Oke, apa itu sukses? Gitu kan. Pemandangan atau pandangan orang-orang terhadap sukses itu berbeda-beda. Oke, kenapa mereka berbeda-beda? Karena mereka itu memiliki cita-cita yang berbeda. Orang yang memiliki atau orang yang telah sampai di tujuannya itu bisa dikatakan sukses, dan orang yang banyak duit pun bisa dikatakan sukses. Jadi kenapa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap kesuksesan ini gitu. Nah, apa itu sukses? Secara harfiah, kata sukses memiliki arti berhasil dalam berbagai aspek. Bisa dibilang sukses adalah sebuah keberhasilan terlepas apapun keberhasilan itu. Jadi sukses kerap dikaitkan dengan kehidupan ekonomi dan sosial seorang individu. Gitu. Nah, orang-orang sukses pasti memiliki karakter atau memiliki bagaimana gitu kan. Oke, di yang pertama, setiap orang sukses pasti memiliki daily activity gitu kan. Kenapa harus ada daily activity? Dengan adanya daily activity kita bisa tahu hari ini kita mau ngapain, kita mau kemana gitu. Karena jangankan orang sukses, kita aja yang kuliah punya daily activity, punya jadwal. Hari ini kita matkul apa, kita masuk di matkul ini jam berapa, kelasnya di mana, itu adalah termasuk daily activity gitu kan. Setelah kuliah kita mau ngapain, itu adalah daily activity. Nah, terus kita punya tujuan yang jelas. Dengan ada tujuan yang jelas, di sini mengaitkan bahwa kita mau jadi apa atau targetnya kita kapan, agar semua bisa berjalan dengan mulus dan maka sukses ada di depan mata kita gitu. Oke, yang ketiga yaitu dia mau berproses. Mau berproses yang berarti mau menerima resiko, dan semua membutuhkan waktu. Tidak ada yang mudah dan semua membutuhkan waktu banyak dan tidak ada yang instan gitu. Karena sebanyak ini orang-orang hanya ingin sukses dengan secara instan gitu kan. Sekarang sukses apa? Pekerjaan apa yang instan, yang tiba-tiba kita jadi kaya, kita bisa ini apa gitu kan. Ibaratnya gini, mie instan aja masih harus diproses. Dia untuk jadi matang harus masih diproses. Masa kita mau jadi orang sukses maunya instan? Mie instan aja masih diproses, masa kita nggak mau untuk melakukan atau diproses gitu. Oke, contoh orang-orang sukses. Contoh orang-orang sukses itu banyak. Salah satunya yaitu kita telah menjadi atau menjadi seseorang yang kita inginkan, atau kita telah tercapai cita-cita kita. Misal head marketing, accounting, sales manager, dan IT support. Nah, itu mereka adalah contoh-contoh orang-orang sukses gitu kan. Kenapa bisa dikatakan sukses? Karena telah menjadi seseorang yang dia inginkan, yang dia cita-citakan dari dulu gitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Angel Sri Ambarwati, NPM 0211211362 dari Fakultas Manajemen Angkatan 2021. Di sini saya akan membagi cerita tentang teknologi yang semakin berkembang. Teknologi yang semakin keren, sekeren kalian yang lagi nonton sekarang. Nyambung di materi pertama yang saya eh, sampaikan, yaitu teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan perubahan cara memajak sawah yang disusun menggunakan konten struktur. Oke, ke slide berikutnya. Saya kira teman-teman sudah bisa
melihat letak di mana perubahannya, yaitu perubahan cara membajak sawah. Di sini ada dua cara ya teman-teman. Yang pertama ini masih menggunakan hewan, dan yang di samping kirinya sudah menggunakan mesin atau teknologi. Seperti yang saya bilang di awal, saya akan mempresentasikan perubahan cara membajak sawah yang disusun oleh konten struktur. Konten struktur yang saya ambil yaitu masa lalu, sekarang, dan masa depan. Konten struktur itu bisa diartikan alur ya teman-teman. Karena saya mengambil konten struktur kronologis yang berisi masa lalu, sekarang, dan masa depan, di slide sekarang saya mau menjelaskan tentang masa lalu ya. Dulu para petani membajak sawah menggunakan hewan yaitu kerbau karena zaman dulu belum ada alat bantu atau mesin. Jadi zaman dulu itu masih alami. Jadi belum ada teknologi yang semacam mesin traktor itu belum ada ya teman-teman. Jadi para petani itu masih eh, menggunakan hewan. Di slide berikutnya, balik lagi ke konten struktur yang saya ambil yaitu masa lalu, sekarang, dan masa depan. Di slide sekarang saya akan menjelaskan tentang yang sekarang saya lihat ya teman-teman. Karena sekarang zaman sudah makin berkembang, sebagian para petani sudah mulai menggunakan mesin atau traktor. Jika dilihat sekarang, cara membajak sawah menggunakan hewan sudah jarang kita temui. Karena memang jika menggunakan mesin tidak akan memakan waktu banyak. Menurut yang saya lihat ya teman-teman, sekarang tuh jarang banget para petani yang masih menggunakan membajak sawah menggunakan hewan atau kerbau. Mungkin masih ada, tetapi seperti di pelosok-pelosok, di daerah-daerah yang pedalaman ya teman-teman. Di slide berikutnya yaitu eh, masa depan. Namun, mungkin saja di masa yang akan datang, karena perkembangan teknologi semakin pesat, akan ada alat untuk memanjak sawah tanpa bantuan manusia. Maksud dari kalimat ini yaitu, balik lagi ke slide berikutnya, memang teknologi atau mesin sekarang itu canggih ya teman-teman, jadi bisa lebih lebih kita lebih gampang untuk mengatur akan membajak sawah ke kanan atau ke kiri ya teman-teman. Tetapi traktor itu masih membutuhkan eh, tenaga manusia untuk menggerakkan atau menjalankan mesinnya. Karena seperti yang kita tahu, sampai saat ini sudah ada mesin atau bisa disebut traktor untuk memajak sawah, tetapi masih harus dikendalikan oleh manusia. Jadi kesimpulannya, teknologi akan semakin berkembang seiring berjalannya waktu, karena memang kebutuhan-kebutuhan manusia atau bisa dibilang kita ya teman-teman akan semakin naik atau akan semakin membutuhkan alat-alat atau teknologi-teknologi yang canggih. Jadi sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ari
yang baik hati, tidak sombong, dan tentunya saya cintai. Dan saya ucapkan pula kepada teman-teman yang sangat saya sayangi. Oke, seperti pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan, nama saya Selvi Saujan Wulandari. Saya dari kelas 3J, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang alat komunikasi guna memenuhi nilai saya, nilai UTS saya. Teman-teman, kalian pernah mendengar nggak sih bahwa alat komunikasi ini makin hari makin berkembang, makin tahun makin maju gitu loh. Makin hari makin berkembang, makin tahun makin ada perubahan gitu ya, teman-teman. Dan hal itu benar, teman-teman. Karena alat komunikasi ini selalu mengalami perubahan dari fase ke fase, entah itu dari pengembangan atau dari perubahannya sendiri, teman-teman. Alat komunikasi ini gunanya untuk apa sih, teman-teman? Untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia akan informasi dan tentunya untuk menyampaikan informasi itu sendiri ya, teman-teman. Oke, kita mungkin teman-teman bisa baca di sini ya. Selanjutnya yaitu pada masa 1800-an, pada zaman dulu kerajaan-kerajaan itu berkomunikasinya ada yang tahu gak dengan cara apa? Pastinya dengan cara mengutus seseorang yang telah berdelegasi atau yang telah mempunyai kepercayaan, yang telah diberi kepercayaan oleh raja ya, untuk menyampaikan informasi itu baik kepada kerajaan lain ataupun kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya ataupun kepada siapapun itu yang akan yang akan dikasih berita, yang akan diberikan berita tersebut gitu loh, teman-teman. Ada juga mungkin teman-teman pernah ngeliat ya film-film kerajaan zaman dulu bahwa kalau zaman dulu itu cinta-cintanya pakai pakai merpati sama surat, teman-teman. Iya nggak sih? Ada merpati putih dikasih surat. Nah, itu pada zaman 1800-an, teman-teman. Pada zaman dulu banget lah itu komunikasinya dengan cara tersebut ya. Terus lanjut pada abad ke-90-an mulai ditemukannya teman-teman alat elektronik. Jadi alat komunikasi ini semakin maju. Pada abad 90 ini adanya telepon, adanya koran, adanya radio. Dari situ kan kita bisa ngedengar kabar-kabar, oh jam 9 nih ada radio musik kayak 99,7 FM itu kan jangan lupa sholat gitu. Kalau musik ada apa gitu. Terus ada koran, koran yang mungkin tiap pagi ada yang bawa pakai sepeda dilempar-lempar ke rumah. Tujuannya untuk apa sih? Untuk kita mengetahui berita terkini, entah itu tentang politik, entah itu tentang percintaan, atau tentang apapun yang sedang hot, teman-teman. Terus zaman dulu tuh adanya telepon rumah. Cuman telepon rumah, bener-bener rumah, yang nggak bisa dibawa kemana-mana, cuman gede aja, itu pada abad ke-90-an. Terus maju lagi nih teman-teman, pada abad ke-20-an ya, mulai ditemukannya internet, itu sebuah kemajuan yang sangat-sangat pesat sekali. Dari internet ini kita udah mulai bisa berkomunikasi dimanapun, kapanpun, pada saat itu juga kita bisa berkomunikasi dengan orang yang sangat sangat jauh jaraknya, mungkin keluar Antartika juga nanti bisa ya teman-teman. Pada zaman dulu kan ada handphone tapi cuma bisa SMS dan SMS tuh cuma bisa 300 kata, itu harganya sekitar 300 perak atau enggak 2000 kata tapi harganya 300 perak. Betapa mahalnya ketika kita sedang skripsi terus membahas judul skripsi bersama dosen gini, ini ada yang salah, ada yang salah, aduh berapa biaya yang keluar ya teman-teman ya, kebayang banget. Makanya makanya itu manusia akhirnya berpikir, bagaimana ya caranya biar kita bisa komunikasi murah tapi lancar, kapan aja, sama siapa aja. Akhirnya adalah teman-teman internet. Yang dimana sekarang itu internet bisa dari handphone, dari sosial media, dari manapun itu kita bisa menjangkau internet ya teman-teman. Dan HP pun yang dulunya cuma cinit-nit, sekarang tuh udah banyak banget alat-alat Android atau iOS gitu ya. Selanjutnya ada fase handphone abad 20 itu akan
sangat-sangat semakin berkembang ya. Bahkan saya mendengar bahwa saya baca-baca nih, sekarang tuh negara-negara maju sudah mulai merancang artificial intelligence, teman-teman. Ada yang tahu nggak sih artificial intelligence itu apa? Yaitu, oke, sorry. Ini gambar dari artificial intelligence ya. Artificial intelligence itu sebuah robot yang dirancang bisa berperilaku seperti manusia. Bayangkan teman-teman, gimana jadinya kalau ada robot yang bisa meniru otak manusia, yang bisa meniru tingkah laku manusia, apalagi kan tingkah laku manusia itu ya gitu-gitu aja sebenarnya. Iya nggak sih? Kayak pulang kerja yang capek rebahan gitu-gitu mikirnya ya gitulah. Terus, ditambah lagi sekarang tuh mulai evolusi 5.0 ya, yang dimana semuanya benar-benar serba kilat, semuanya serba digantikan oleh robot jangankan alat komunikasi yang robot bisa berpikir seperti manusia, bisa berbicara, bisa ngapain aja. Sekarang tuh mengerjakan hal-hal rumah pun kayak sapu, kayak apapun itu udah mulai menggunakan robot ya teman-teman. Jadi betapa alat komunikasi ini sangat berkembang, dari yang dulu cuman surat-suratan, terus, baca-baca koran, dengerin radio, adanya internet, sampai nanti adanya artificial intelligence. Wah, saya harap sih jangan cuman masa yang berkembang ya, yang maju, tapi kita pun sebagai manusia harus mengikuti zaman, harus maju. Masa iya manusia kalah sama robot, ya nggak teman-teman? Mungkin cuman itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya kurang jelas nanti slip call aja. Wassalamualaikum warahmatullahi